Yang mau kaos ini, jangan lupa subscribe, like, share. Terima kasih. Yang mau kaos ini jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Desa Cikuray Lebak berada di kaki gunung, dikelilingi leweng kolot yang dipercaya lebih tua dari desa itu sendiri. Desa Cikuray Lebak berada di kaki gunung, dikelilingi leweng kolot yang dipercaya lebih tua dari desa itu sendiri. Orang-orang sekitar menyebutnya leweng larangan, hutan yang tak boleh dilanggar sembarangan. Konon, jika seseorang masuk tanpa pamit, ia tak akan keluar dengan jiwa yang sama. Ku datang, kudu cici. Tak ada papan nama di batas desa, hanya batu andesit besar dengan ukiran aksara Sunda kuno yang sebagian telah terkikis. Warga luar tak pernah membaca ukiran itu, tapi orang tua kampung tahu artinya. Nu datang, kudu cicing. Yang datang harus tinggal. Awalnya ia mengira cerita desa terkutuk hanyalah dongeng pengantar tidur. Namun sejak motornya mogok tepat di batas hutan, hatinya mulai terasa berat tanpa sebab. Raka datang ke Cikuray Lebak karena tugas. Ia mahasiswa antropologi yang meneliti kepercayaan adat. Awalnya ia mengira cerita desa terkutuk hanyalah dongeng pengantar tidur. Namun, sejak motornya mogok tepat di batas hutan, hatinya mulai terasa berat tanpa sebab. Udara desa itu lembab dan dingin meski matahari belum tenggelam. Rumah panggung berjajar rapi, dinding bilik bambunya tampak tua namun terawat. Anehnya, tak ada suara tawa anak-anak, tak terdengar ayam berkokok. Desa itu hidup, tapi seperti menahan napas. Seorang aki-aki duduk di saung dekat balai desa. Ia mengenakan ikat hitam dan baju kampret lusuh. Matanya tajam, seolah sudah menunggu. "Di mana, Jang?" tanyanya pelan. "Di Bandung, Ki," jawab Raka sopan. Aki itu terdiam lama, lalu meludah ke tanah. "Salah jalan maneh, ia lain tempat kernu teu dipundut." "Di Bandung, Ki." "Salah jalan maneh, ieu lain tempat keur nu teu dipundut." "Lamun aya nu nelepon peuting-peuting, ulah ngajawab." Raka tak mengerti maksudnya. Ia hanya tersenyum kaku. Aki itu akhirnya berdiri dan memperkenalkan diri sebagai Aki Jaya, kuncen desa. Dengan berat hati, ia mengizinkan Raka menginap semalam, tapi dengan satu pesan. Lamun aya nu nelepon peuting-peuting, ulah ngajawab. Malam di Cikuray Lebak turun tanpa suara adzan. Lampu cempor menyala redup di setiap rumah. Kabut turun dari hutan seperti asap dupa. Dari kejauhan terdengar sorak angklung, pelan dan sendu, padahal tak ada hajatan apapun. Yang mau kaos ini, jangan lupa subscribe, like, share. Terima kasih. Yang mau kaos ini jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Siapa ini? Kenapa wajahnya mirip sekali denganku? Raka tidur di rumah kosong bekas milik warga yang ngalengit. Di dinding rumah itu tergantung foto hitam putih.
Orang-orang dalam foto tampak sama, wajahnya tak berubah meski pakaiannya dari zaman berbeda. Salah satu wajah membuat Raka tercekat. Wajah itu mirip dirinya sendiri. Raka, Tengah malam, Raka terbangun oleh suara langkah di kolong rumah. Papan kayu berderit. Lalu terdengar suara perempuan memanggil, lirih dan bergetar. Raka, balik atuh. Itu suara ibunya. Keringat dingin mengalir. Ibunya telah meninggal 5 tahun lalu. Raka menutup mulutnya sendiri, menahan agar tak menjawab. Ketukan pelan terdengar di pintu, berubah menjadi garukan panjang seolah kuku mencakar bambu. Tiba-tiba suara itu berhenti. Sunyi, terlalu sunyi. saya melihat tulisannya, itu darah. Itu adalah penerimaan desa. Saat Raka berani membuka mata, ia melihat tulisan muncul di bilik bambu, basah seperti ditulis air tanah bercampur darah. Ulah ngalawan takdir lembur. Pagi harinya, Raka menemui Aki Jaya dengan tubuh gemetar. Ia menceritakan semua yang dialaminya. Aki Jaya hanya mengangguk pelan, lalu menghisap rokok daun. "Eta mah panarima lembur," katanya. Jumlah jiwa di lembur teu meunang robah. Dulu, desa ini pernah kena pagebluk. Banyak warga mati kelaparan. Para karuhun ngelakukan ritual di leuweung larangan, nyanggakeun roh pangjaga gunung. Desa diselamatkan, tapi ada syarat. Jumlah jiwa di lembur teu meunang robah. Jika ada yang mati, harus ada pengganti. Jika ada yang datang dan tidak dipulangkan, maka ia yang akan menggantikan. Ari ayeuna saha nu kudu diganti ki? Abdi. Umur abdi parantos dicandak, tapi lembur nolak. Raka tersadar. Ari ayeuna saha nu kudu diganti ki? Abdi Jaya menatapnya lama, matanya berkaca-kaca. Abdi, jawabnya lirih. Umur Abdi parantos dicandak, tapi lembur nolak. Tanah tiba-tiba bergetar, angin dingin berhembus dari hutan. Suara angklung berubah sumbang. Kabut menelan balai desa. Warga keluar dari rumah masing-masing, berdiri kaku. Mata mereka kosong, menatap Raka. Aki Raka. Raka mencoba lari, tapi jalan setapak berubah. Sawah berputar, hutan semakin rapat. Kemanapun ia pergi, ia kembali ke batu andesit di batas desa. Saat matahari terbit, desa kembali tenang. Di saung dekat balai desa, kini duduk seorang lelaki muda memakai ikat hitam. Tatapannya kosong, wajahnya pucat. Warga menyapanya dengan hormat. "Aki Raka," panggil mereka. Di hutan, suara angklung kembali mengalun. Dan di batu batas desa, ukiran itu bertambah satu baris. Nu datang, kudu cicing. Nu cicing, moal bisa balik. Yang mau kaos ini, jangan lupa subscribe, like, share. Terima kasih.
Yang mau kaos ini jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Sejak hari itu, Raka hidup sebagai Aki Raka, kuncen muda yang menggantikan Aki Jaya. Tak ada yang aneh bagi warga desa. Sejak hari itu, Raka hidup sebagai Aki Raka, kuncen muda yang menggantikan Aki Jaya. Tak ada yang aneh bagi warga desa. Seolah-olah keberadaan Raka memang sudah tertulis sejak lama. Yang berubah hanyalah perasaan di dadanya, berat dan dingin, seperti membawa beban ratusan tahun. Setiap malam Jumat Kliwon, Raka terbangun di waktu yang sama, pukul 1:11. Di luar rumah, angin gunung membawa aroma tanah basah dan dupa. Tubuhnya bergerak sendiri menuju leweng larangan. Langkahnya mantap, meski hatinya menolak. Di tengah hutan, terdapat batu sesajen yang tak pernah ia lihat sebelumnya, meski kini terasa sangat akrab. Tangannya bergerak menata sesajen dengan sempurna, seolah telah melakukan ritual itu ratusan kali. Saat darah menetes dari jarinya ke batu, Raka tersentak. Ia tak merasa sakit. Pada malam ketujuh, roh Karuhun menampakkan diri. Sosok itu menyerupai lelaki tua berkulit hitam legam. Matanya menyala kemerahan. Suaranya bukan suara luar, melainkan langsung bergema di kepala Raka. Akhirna balik deui, getih abdi. Raka berlutut tanpa sadar. Lututnya menyentuh tanah hutan yang dingin dan tiba-tiba ingatan asing menyerbu pikirannya. Ia melihat masa lalu, ritual berdarah, tangisan bayi, dan sumpah yang diucapkan di bawah bulan mati. Karuhun itu bernama Ki Ranggajati, pendiri Cikuray Lebak. Dialah yang pertama kali memanggil roh gunung. Demi menyelamatkan desa, ia mempersembahkan anak kandungnya sendiri sebagai tumbal. Sejak saat itu, darah keturunannya terikat selamanya pada desa. Raka menjerit, menolak ingatan itu. Tapi Karuhun tersenyum. Getih teh teu bisa dipungkir, katanya. Darah tak bisa menyangkal asalnya. Raka sadar. Ibunya dulu sering mengalami mimpi buruk tentang hutan dan batu hitam. Ayahnya menghilang saat Raka masih kecil. Keduanya bukan kebetulan. Mereka mencoba lari dari takdir leluhur dan gagal. Keesokan harinya, Raka menemukan kitab tua tersimpan di bawah lantai rumah kuncen. Kulitnya dari kulit kijang, tulisannya aksara Sunda kuno. Di halaman terakhir, ada silsilah keluarga. Nama Raka tertulis di sana. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai penerus. Kitab itu juga menyebutkan kebenaran yang lebih mengerikan. Kutukan desa bukan hanya menjaga keseimbangan. Kutukan itu membutuhkan penjaga darah murni setiap beberapa generasi. Jika keturunan asli menolak, desa akan menelan orang-orangnya sendiri. Malam itu, seorang anak desa tiba-tiba kerasukan. Suaranya berubah berat, menyebut nama Raka berulang-ulang. Balikeun ka asal, balikeun getih ka leuweung. Aki-aki dan nini-nini desa menangis. Mereka tahu tanda itu. Jika Raka menolak perannya, seluruh desa akan musnah. Raka berdiri di tengah balai desa, memandangi warga yang telah ia kenal. Mereka bukan jahat, mereka hanya terikat sumpah yang terlalu tua. Dengan tangan gemetar,
Raka mengambil kujang pusaka Karuhun. Ia melangkah ke leuweung larangan saat bulan purnama tertutup awan. Di batu sesajen, roh Kirangga Jati menunggu. Milih naon, Incu? Raka mengangkat kepala. Air matanya jatuh ke tanah. Ia memilih menerima takdir, bukan sebagai tumbal, melainkan sebagai penjaga. Darahnya mengalir ke batu. Hutan bergetar. Roh gunung mengaum, lalu diam. Kutukan tak hilang, hanya berpindah. Pagi hari, desa kembali normal. Sawah hijau, burung kembali berkicau. Namun Balik Raka deui. tak pernah Tak terlihat memeh geti lagi lembur ngenal sebagai maneh. manusia. Kadang pendatang melihat bayangan lelaki muda berdiri di batas hutan. Matanya merah redup, tubuhnya menyatu dengan kabut. Jika seseorang bertanya arah pulang, bayangan itu hanya berkata pelan, "Balik deui, samemeh getih lembur ngenal maneh." Karena desa Cikuray Lebak tak mengutuk orang asing, ia hanya memanggil pulang darahnya sendiri.